Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan wa hamdan lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah Toha Rasulillah Yasin Habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna istiqamata fi talabil ilmi wa istiqamata fi huduri majlisil ilmi wal istiqamah ala dinika wa ala syariati nabiyyika wala tariqatil bayda wa ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibai kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan untaian kata dengan ucapan alhamdulillah, bersolawat atas nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tak bisa sebutkan satu persatu semuanya, tapi insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu karya ulama besar faqih, ahli fikih, sufi, ahli tasawuf, yang bernama Syekh Imam Abdul Wahab Sya'rani. Beliau ini Bapak Ibu ulama Mesir, ta'lifuhu kasir, karangannya ini banyak. Di antara karyanya yang tipis nih Pak, ya, karya beliau yang kitab yang tipis nih. Ini karya beliau yang luar biasa, walaupun tipis tapi mengisi pesan-pesan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dia nukil pesan Nabi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, lamma khalaqallahu al-jannah, kata beliau Bapak Ibu, tatkala Allah ciptakan sorga. Ketika Allah ciptakan sorga, lalu qalat, ini jannah berkata dengan bahasanya. Jadi sorga ketika Allah ciptakan jannah Bapak Ibu, sorga. Jadi sorga ini berkata, qalat ya Rabb, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, kenapa kau ciptakan aku? Tentu dengan bahasanya sorga. Kalau bicara sorga Bapak Ibu namanya jannah, ya, tapi nggak ada jaminan Bapak Ibu, walaupun namanya Nur Jannah, nggak ada jaminan dia masuk sorga Pak, iya Pak. Atau masjidnya mentang-mentang masjidnya Masjid Al Jannah, Nur Jannah, Rodotul Jannah, RJ, nggak ada jaminan juga dia masuk sorga, nggak ada jaminan. Nah, karena dalam ayat dalam Quran ini juga Bapak Ibu, kata sorga ini banyak diulang-ulang oleh Allah, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam, ya, fi Alfaz Al-Quranil Karim, karya Syekh Muhammad Baqi. Kata jannah, kata beliau, kurang lebih dalam Quran 144 kali. Jadi Allah bicara sorga dalam Quran banyak sekali. Al-Jannah itu kalimat semuanya. Kalau kalimat yang mufrad jannah itu 68 kali. Kalau tasniyah 7 kali. Kalau jamak sekitar 89 kali. Digabungkan kurang lebih Allah bicara sorga dalam Quran 144 kali. Nah, jadi ketika Allah ciptakan ini sorga, dia berkata, ya Allah, kenapa kau ciptakan aku? Qala, berkata Allah, likulli syakhiyin wa taqiyyin, kau kuciptakan untuk syakhi, orang yang karim dermawan, wa taqi, untuk orang yang bertakwa. Jadi itu Pak jawaban Allah. Jadi sorga itu untuk siapa? Li syakhiyin wa taqiyyin, untuk orang yang dermawan. Kalau soal dermawan Bapak Ibu, wa kana nabi ajwadan nas, Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Di dalam bahasa Arab Bapak Ibu, kata dermawan itu bisa sakhiyun, bisa jawad, bisa karim. Nah, makanya ta'amul karim syifa, makanan orang yang dermawan Pak itu obat Pak. Jadi kalau ada orang dermawan, sahabat, kawan dermawan dia Pak, sering-sering makan di rumahnya Pak, itu obat. Kata para ulama. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan sebagaimana dalam disebutkan oleh Al-Habib Zain Semit Madinah dalam kitab Fawaidul Muhtara,
ta'amul karim syifa wa ta'amul bakhil, makanan orang pelit, medit, kikir. Ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya alqalid. Nah, itu bahasa kampung kita, Pak. Alqalid. Nah, itu sementara ta'amul bakhil itu makanan orang pelit justru itu penyakit. Nah, itu menular dia, Pak, nanti. Ya, makanya sorga itu likulli syahiyin wa taqi. Orang dermawan banyak contohnya. Kalau Nabi, sahabat jelas Bapak Ibu. Ya, kalau sahabat Nabi jangan ditanya, Pak. Abu Bakar 40.000 dinar. Berimpak, bersedekah di jalan Allah. 10 dinar terang-terangan, 10 dinar sembunyi-sembunyi, Pak. Nah, jadi dua-duanya kalau bisa diamalkan Bapak Ibu. Sedekah sir, ya orang tak tahu. Sedekah terang-terangan, itu perlu juga. Yang penting ini hati kita jaga. Boleh jadi nanti ketika diumumkan Bapak Fulan, ya, berimpak atau berwakaf ke Masjid Jamiatul Zahidin, ya, sikit saja, tidak banyak-banyak, 300 juta. Alhamdulillah. 300 juta. Bagi orang kaya berapa lah itu Bapak Ibu? Ya, nah ini. Kalau kemarin kita sebutkan yang paling dermawan di antara ulama yang terkenal kedermawanannya, ketika dia meninggal dunia, orang merasa kehilangan. Itulah kemarin Al-Imam Abu Lais Al-Misri, ulama Mesir, ya, yang saya sebutkan berulang-ulang kali, 3 punya kapal pesiarnya untuk keluarga, untuk tamu, dan untuk barang-barang dagangan. Dan setiap paginya, setiap hari memberi orang fakir miskin 300 makan. 300 orang dia berikan setiap hari. Setiap tamu yang datang dapat 4 juta. Karena satu keping dinar 4,25 gram. Nah, kita totalkan saja Bapak Ibu 4 juta. Mana jarang-jarang begitu, Pak. Nah, kalau bisa kita cari sekarang tuh. Kepada Imam Malik setiap tahun aktif mengirim sesama ulama, Pak. Imam Malik di Madinah, beliau Imam Abu Lais di Mesir. Tapi karena cintanya kepada sesama ulama, beliau kirim kepada Imam Malik yaitu 100.000 dinar, 100 dinar kullu sanah, setiap tahun. Kullu sanah. Nah, itu Imam Abu Lais, karim, dermawan. Siapa lagi yang terkenal dermawan? Al-Imam Ibnul Mubarak. Beliau ini aneh Bapak Ibu. Kalau harga kambing naik harganya 1 juta, beliau akan bersedekah 20 juta. Kalau satu kambing harganya 1 juta, maka dia kalau uang sekarang dia akan bersedekah, berimpak 20 miliar. Nah, karena dia 100 dirham. 20 miliar. Kalau harga kambing 1 juta, Pak. Nah, kita tarik apa kita dulu, dirham atau dinar. Nah, itu Al-Imam Ibnul Mubarak. Kalau beliau setiap tahun memberi kepada fuqara sekitar 100.000 dirham. 100.000 dirham. Wah, ini berarti dia dapat gelar Al-Karim As-Sakhi, ciri ahli surga. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian qalat raditu. Kalau begitu kata surga, ya Allah, aku ridha. Aku ridha kalau begitu, saya ini diciptakan untuk orang yang dermawan dan orang yang takwa. Kemudian waqalat an-nar, berkata neraka, ya Rabb, ya Tuhanku, lima khalaqtani, kenapa kau ciptakan aku? Aku kenapa kau ciptakan? Dengan bahasanya neraka, Pak. Kata Allah, likulli bakhilin wa mutakabbirin, ente diciptakan untuk orang yang bakhil. Bakhil ini pelitnya 17 setan, Pak. Itu kalimat bakhil. Pelitnya 17 setan. Bayangkan tuh, Pak, pelitnya itu. Ya. Nah, tapi ada lagi di atas bakhil, namanya sahi. Tapi jangan pakai seperti yang bukannya di atas. Kalau itu di atas pelit lagi, Pak. Kalau bakhil ini masih ibaratnya kalau kita ke rumah makan BM, Pak. Nah, bayar masing-masing. Tapi kalau lebih parah. Dia senantiasa berusaha bagaimana tidak pernah setetes pun keluar hartanya. Tidak mau dia, Pak. Nah, dia pura-pura pergi kamar mandi dulu, tunggu-tunggunya, diintip-intipnya. Kapan dibayarnya? Udah dibayar, baru keluar dia. Nah, ini namanya Ya, ini ini. Nah, ini terlarang. Ini dalam hadis Nabi, min muhlikat, yang menghancurkan amal ibadah. Kalau sempat pada diri kita
Nah, ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Wa mutakabbir, dan orang yang congkak dan sombong. Sekalipun dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini, ya, nanti neraka ini, ya, ada menarik sini. Neraka ini punya 7 pintu. Yang mana neraka ini laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maksumun minar rijal wan nisa. Setiap pintu itu sudah terbagi-bagi, mau laki-laki, perempuan. Setiap pintu. Kemudian waruwiya an Rasulillah, diriwayatkan annahu sa'ala Jibril assalam, lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril tentang neraka ini, Pak. Kata Nabi, akanat abwabuha kabwabina haji, apakah pintu neraka itu sebagaimana pintu kami yang ada di dunia ini? Kata Jibril, qala la, tidak sama seperti pintu-pintu kalian. Kalau pintu kita, Pak, tertutup. Kalau pintu kita itu kalau dibuka baru terbuka, Pak. Kalau tidak, tertutup tabiatnya pintu, Pak. Karena tujuannya untuk menutup. Tapi dia walakinnaha maftuhatun. Tapi pintu neraka itu maftuhah, selalu terbuka. Maftuhah. Oh, kalau begitu ba'duha asfala min ba'din. Sebahagiannya ada yang di bawah, ada yang di bawah. Jadi pertanda paling bawah, paling bawah, paling bawah. Wa minal babi ilal babi masyirata sab'i mi'ah sanah. Antara satu pintu dengan satu yang lain jaraknya, berarti ada di atas, itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Ini antara satu pintu dengan pintu yang lain. Kullu babin minha asaddu hurran minal ladzi yali sab'ina dha'fan. Yang panasnya 70 kali lipat antara satu dengan yang lain. Ini panasnya, Pak. Pintunya. Nanti ada ambil poinnya. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan, qala sallam min sukani hazihil abwab, siapa saja yang menempati pintu-pintu ini. Nah, disebutkan oleh malaikat, ammal babul asfal papihil munafikun. Pintu bagian kerak-kerak neraka ini diisi oleh orang-orang munafik. Nah, ini, Pak. Orang-orang munafik di mana, Pak? Oh, di akhir zaman ini orang munafik banyak, Pak. Ya nauzubillah, mudah-mudahan jangan kita termasuk orang-orang munafik. Ya, paling aspal. Jadi aspal itu, Pak, bahasa Arab itu, Pak. Bu. Aspal itu bahasa apa arti aspal, Bu? Bagian bawah. Memang aspal selalu di bawah. Nah, itu, Pak. Selalu di bawah. Nah, itu aspal namanya. Jadi makanya orang munafik, makanya fit darkil asfali. Ya, fit darkil asfali minan nar. Paling bawahnya, kerak-keraknya. Kalau ibaratnya kuali itu bagian bawahnya. Masakan nasi, Bapak Ibu, ya, kerak-keraknya. Bagian paling bawah itulah orang munafik. Nah, itu pintu yang pertama. Begitu juga pintu pertama ini, wa min kufrin, orang-orang yang ingkar, yang kufur, bagian bawah, aspal. Begitu juga ali Fir'aun, begitu juga Fir'aun dan konco-konconya. Itu bagian kerak-keraknya neraka. Nah, itu paling bawah betul itu, Pak. Yang paling panas. Namanya apa, Ustaz? Namanya Al-Hawiyah. Neraka Hawiyah namanya. Ini neraka Hawiyah nih, ya bayangkanlah Bapak Ibu, paling ringan dalam Sahih Bukhari disebutkan, kerikil ditaruh di telapak kaki, ini otak mendidih saking panasnya, Pak. Ya begitu berulang-ulang, udah gosong balik lagi, gosong balik lagi. Nah, ini makanya kita juga berusaha jangan sempat kita nanti ya masuk min ahlin nar, nauzubillah. Nah, baru kemudian ya wal babus tsani fihil musyrikun. Sementara pintu yang kedua dari neraka, supaya kita tahu ini pintu-pintu neraka, itu ditempati oleh orang musyrik yang menyetukan Allah, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka buat tandingan-tandingan kepada Allah. Walaupun sebagian mereka kalau ditanya, kau beriman kepada Allah? Ya, saya beriman. Tapi di samping itu dia menyembah Lata, Manan, Zibti, Togut, Hubal. Sampai-sampai 360 Tuhan yang mereka sembah. Ya, mereka buat tandingan kepada Allah. Ya, makanya kita nggak boleh punya keyakinan, i'tiqad, yakin selain kepada Allah. Tapi berbeda dengan tawassul, wasilah, beda. Ya, jangan disamakan wasilah dengan ya. Begitu juga percaya sesuatu yang dilarang oleh Nabi, meyakini ya di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namanya wa ismuhul jahim. Itulah namanya Bapak Ibu neraka jahim.
Makanya kita disunahkan Bapak Ibu dalam hadis Sahih Muslim riwayat Abu Hurairah, "Idza tasyahhada ahadukum," kalau kalian tasahud akhir kata Nabi, "falyasta'iz billah min arba'." Hendaklah minta perlindungan 4 perkara, Pak. Bu, berapa Bu? 4. Ya, walaupun 4 ini Pak angka yang misterius bagi perempuan nih Pak. 4 katanya. Ya, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ini ketika fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Baru tambah lagi doa-doa yang lain. Boleh ditambah asal bil lughah al arabiyah. Tapi yang paling abdul yang cuma kalau imam tengok-tengok juga Bapak Ibu. Ya Pak ya. Kalau imam tengok-tengok juga. Ya. Tengok tu jangan lama betul. Kalau imam bacaan sujud itu kalau enggak 3, 5, 7. Ya, 7, 5 sama subhana rabbil a'la, boleh 3, boleh 5, boleh 7 kita baca. Kalau terlalu lama, nanti kalau terlalu lama Pak disangka orang kita tidur Pak. Ada subuh Pak, pengalaman ada imam tanpa menyebut nama Bapak Ibu, menjaga kode etik jurnalistik. Cuma ini memang benar-benar tidur itu Pak. Ya. Ini ada baru beberapa lama. Saya ngisi kajian subuh, imam ni imam. Ya, tapi ini tanpa menyebut nama menjaga kode etik. Jadi pas tasawuf akhir tuh, Pak. Sambil alamin innaka hamidum majid. Lama begini. Oh, kalau dia apa sudah 3 kali tasawuf. Mak enggak iya, ini gimana ini repot gini nih, Pak. Satu dari ujung sana sampai sana. Satu masjid itu Pak. Gawat di dalam hati saya nih. Gawat ini imamnya. Baru tersayang. Assalamualaikum warahmatullah. Kata imam itu begini-gini imam itu. Rupanya bisa mungkin begadang imam nih Pak. Ya, imam juga memang kadang-kadang begitu Pak. Ya, kita dulu waktu imam masjid pengalaman juga kalau begadang kadang-kadang ayat sejadah Pak repot kadang-kadang. Pernah begitu Pak. Ya, sekali tapi enggak sering-sering Pak. Ya, enggak sering-sering juga. Kalau sering-sering itu yang dibuat-buat itu Pak. Sekali kita baru keluar kota sampai subuh ayat sejadah. Tersilap sedikit begini. Karena ngantuknya kita gini. Saya silap sedikit. Cuma jamaahnya satu pun enggak ada hafal surah sejadah. Kan gawat itu Pak. Entah di mana. Kalau hafal kan bisa sambungnya Pak. Enggak ada yang mengingatkan. Nampak kali jamaah nih enggak ada yang hafal surah sejadah. Nah ini Pak tasawuf. Ya sunnah. Minta perlindungan dari neraka jahanam. Nah, itu nama yang kedua pintunya untuk khusus orang-orang musyrik. Wal babus salisu fihi as-sabiun wa ismuhu saqar. Ya ini juga termasuk orang-orang yang meninggalkan salat, termasuk nanti nama pintunya saqar. Ya, Bapak Ibu jangan buat nama anak sakor pakai sin, qaf, ra. Siapa nama anak sakor Pak? Jangan. Ya Bu ya. Kalau perempuan sakoroh tinggal pakai ta marbuto Bu. Ya Bu ya. Jangan buat. Siapa nama anak sakor Pak? Jangan begitu Pak. Ya, sekaligus saja sekor. Tapi sakor itu nama neraka. Sesuatu neraka itu enggak disenangi, enggak disukai. Jangan buat. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita percepat. Yang ketiga, al-babur rabi fihi iblis wa man tabi'ahu wal majus. Yang keempat itu pintu diisi oleh iblis nantinya. Ya Pak, iblis begitu juga orang Majusi wa ismuhu Laza. Namanya Laza. Nama nerakanya Laza. Ya, Laza namanya Pak. Bukan Azo Pak, Laza. Kalau Azo beda Pak. Ya, Laza. Wal babul khamis fihil yahud. Pintu yang kelima itulah nanti ditempati oleh orang Yahudi wa ismuhu Hutamah. Namanya neraka Hutamah. Itu yang kelima. Yang keempat wa ismuhu, yang keenam wal babu sadis fihi nasara, orang Nasrani fihi sa'ir. Namanya neraka sa'ir bisin, pakai sin, sa'ir. Summa amsaka Jibril. Kemudian Jibril diam Pak, enggak mau menjawab yang ketujuh. Nah, ini kan aneh nih Pak. Sementara tadi disebutkan bahwa pintu neraka itu tuh 7.
Ketika ditanya tadi yang ketujuh kali, amsaka Jibril, malaikat Jibril menahan diri. Faqala ya Jibril, lima lam tukhbiruni an sukanil babis sabi. Kata Nabi, kenapa kau enggak kasih tahu aku yang ketujuh? Ini gini nih Pak. Kenapa enggak kau kasih tahu? Faqala ya Muhammad, atas alani anhu. Apakah kau tanya juga aku tentang itu? Kata dia. Ini kan bahasa basinya iblis apa ini Pak? Bahasa basinya Jibril. Nah, apakah penting kau tanya itu kepada aku? Kata malaikat Jibril. Faqala bala tentu. Faqala maka berkata dia Muhammad, ahlul kibar, ahlul kabairi min ummatika allazi matu wa lam yatubu. Yang ketujuh itu adalah umatmu yang melakukan dosa-dosa besar, allazi matu yang mereka meninggal dunia wa lam yatubu dan tak sempat bertaubat. Nah, itu yang ketujuh. Tak sempat bertaubat. Fakharran Nabi mughasyian, pingsan Nabi Pak. Mendengar ini Nabi pingsan. Nah, inilah bentuk perhatian Nabi ya Pak kepada umat Muhammad. Ya, ini cintanya luar biasa Pak. Nabi kepada umatnya sampai Nabi pingsan. Falamma afaqa, tatkala Nabi sadar, qala alaihi salam, ya Jibril, betapa besarnya musibah yang saya timpa kalau sempat umatku ya masuk salah satu neraka. Ya, ini perkara besar bagiku. Kata dia, ya, itu na'am yadkhulu ahlul kabair min ummatika, summa baka Rasulullah wa baka Jibril libukai. Nabi menangis, Jibril pun ikut menangis, Pak. Bayangkan, Pak, Jibril juga menangis melihat karena Nabi menangis. Nah, itu kebesaran cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, lima tabaki anta ruhul amin. Kenapa kau menangis Jibril sementara kau adalah ruhul amin? Ruhul amin itu yang gagah, yang kuat. Ya, nggak mungkin orang yang gagah, yang kuat di antara malaikat yang paling apa Pak? Itu Jibril. Ya, paling apa itu? Karena dia sayyidnya, pimpinannya malaikat. Ya, itu namanya Jibril. Nah, Nabi menangis. Itulah keperhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Jangan sempat kita masuk kepada salah satu nerakanya. Makanya kita diajarkan Nabi doa-doa agar terhindar dari neraka. Ya Pak, agar terhindar dari neraka. Itu sayangnya Nabi, termasuk perempuan Bu. Bu, perempuan Nabi paling mengangkat derajatnya. Para perempuan. Sampai-sampai ketika sudah keluh lidahnya Nabi, masih sempat-sempat Nabi berucap, ittaqun nisa, jagalah, ihfazun nisa, jagalah kaum perempuan, karena perempuan itu lemah. Ya, semuanya lemah Pak. Ditinjau dari pil akali, dari segi akal, pil abadan, dari segi badan, itu perempuan lebih lemah. Perasaan perempuan lebih lemah. Ya, lebih gampang perempuan menangis Bapak Ibu. Ya, lebih lemah, akalnya pun lebih lemah. Makanya kebanyakan ulama itu rata-rata para laki-laki. Bukan nggak ada perempuan, ada. Cuma kebanyakan ulama itu adalah laki-laki. Nah, ukolah. Ya, cuma kadang-kadang karena diberikan kelebihan akal, makanya banyak laki-laki mengakal-akali Pak. Betul Bu? Ya, kelebihan akal, akhirnya laki-laki ini Pak mengakal-akali. Ya, makanya nah, itu kehebatannya laki-laki. Karena dia bermain akal, sehingga dia mengakal-akali. Kadang-kadang dia melalui kata-katanya. Ya, enggak semua perempuan pula kuat. Makanya banyak perempuan tertipu dengan kata-katanya laki-laki. Nah, ini paling itu rahasianya Bu ya. Itu rahasia kami bocorkanlah kepada ibu-ibu. Nah, bermain di kata-kata paling pandai laki-laki, disusun dia. Karena laki-laki sibuk mempermainkan kata-kata. Karena sudah dia tahu kalau perempuan ini bisa saja dia tersipu dengan kata-kata. Nah, itu kelemahannya Pak. Nah, ini kalau perempuan enggak, dia sibuk memperbaiki dirinya. Bagaimana indah dipandang, bagaimana disenangi orang. Memang itu tabiat mereka. Hanya saja melampaui batas, jangan sempat melampaui batas sebagaimana perempuan-perempuan jahiliyah. Kalau perempuan jahiliyah enggak Pak. Kalau mereka kalau pakai perhiasan memang sengaja dibuat, diikat di kaki. Kalau jalan tuh memang sengaja dihentak-hentakan. Ring king 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 king. Bunyikan Pak. Nah, itu dibunyi-bunyikan tuh Pak. Ya, nah itu perempuan jahiliyah.
Nah, ini. Nah, karena perempuan itu memang identik berhias, cuma Islam mengatur. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian qalat ana lahuma. Karena tadi neraka itu dihuni oleh orang yang pelit dan orang yang sombong, maka saya ridho untuk keduanya. Kata neraka, Pak. Ya, mutakabbir. Ya, mutakabbir menyombongkan diri. Ini bisa saja Bapak Ibu masuk kepada siapa saja. Ulama bisa masuk, orang kaya bisa masuk. Makanya, tapi ada sombong yang boleh Pak Ustaz, ada. Kata Imam Syafi'i, tapi bukan hadis. Sebagian orang mengatakan ini hadis, tidak, bukan hadis. Perkataan ulama, at-takabburu lil mutakabbir shadaqah. Ada kalanya kita sombong kepada orang sombong, itu merupakan sedekah. Itu maksudnya apa? Dibahas ulama, ada orang sombong ini kalau kita tawadu kepadanya Pak, makin menjadi-jadi kesombongannya. Jadi ada kalanya kita lawan dengan kesombongan dengan harapan dia supaya dia juga sadar dia. Nah, itu maksudnya itu at-takabbur limutakabbir shadaqah. Nah, jangan kita pula berarti sombong itu boleh. Nah, ada orang sombong karena hartanya, ya boleh kita sombong. Emang lu aja yang punya itu. Nah, kita bilang Pak supaya dia jangan menyombongkan diri. Nah, ini sombong. Makanya kan iblislah yang pertama, sekian lamanya Bapak Ibu iblis ini Pak ahli ibadah Pak. Diberikan dulu kenikmatan sebelum masuk sombong pada hatinya, bisa ya'budullah beribadah, tarotan fil arwa tarotan fis sama. Kadang-kadang bisa beribadah di bumi, kadang-kadang bisa di langit, kadang-kadang bisa di sorga. Tapi padakhala ala qalbihi al-ujub wal kibir, masuklah sifat ujub, kibir, sombong, sehingga melantakkan semua amal ibadah yang pernah dia lakukan gara-gara hanya merasa paling baik daripada Nabi Adam. Ya Pak, lebih baik daripada Nabi Adam. Itu sudah saya sampaikan tadi zuhur tadi ayatnya tentang ya surah Al-Baqarah ketika Allah katakan wa iz qala wa iz qulna lil malaikah, kami katakan uzkur ya Muhammad, qulna lil malaikah, kami katakan kepada malaikat usjudu, sujudlah kalian ya li Adam, kepada Nabi Adam. Oh, di sini Pak Ustaz tak disebut malaikat iblis. Ketika Allah perintahkan tadi ya malaikat sujud kepada Nabi Adam, wa kana abul jan, bapaknya jin itulah iblis, bainal malaikah, ada juga di antara malaikat. Jadi Allah perintahkan usjunu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Tak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Iblis aba membangkang, imtana'a anis sujud, dia enggak mau sujud. Padahal sujudnya di sini Bapak Ibu sujuda tahiyyati bil inhina, hanya sujud penghormatan, membungkukkan. Ini pendapat yang muktamad. Tapi sekiranya sujud pun asal bukan sujud ibadah, tidak apa-apa Pak, bukan syirik. Andai kata kalau Allah yang merintahkan. Jadi Nabi Adam itu hanya sebagai kiblatnya. Tapi kalau kita sujud kepada seorang manusia tujuannya ibadah, itu bisa syirik. Sepakat ulama sih syirik. Aba wastakbar, ini iblis membangkang dan menyombongkan diri. Dalam tafsir Jalalain, waqala, berkata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Karena zatku lebih tinggi, saya dari api, dia dari tanah. Zat tanah jauh lebih rendah dan zat api jauh lebih tinggi daripada tanah. Inilah yang masuk pada diri iblis. Bang. Tapi satu saat iblis dalam hadis Sahih Bukhari pernah juga dia berpikir, Bang. Jadi seiblis-iblisnya iblis, Bang, itu berpikir juga dia, Bang. Satu saat datang dia kepada Nabi Musa. Ya Musa, kau ini kan mutakallim ilallah, orang yang pandai berbicara dengan Allah. Tolonglah. Ya, aku ini kan sudah dapat gelar mal'un. Yang sering saya sebutkan Bapak, Profesor Doktor Iblis LA. Saya kan sudah dapat gelar LA, Pak, laknatullah. Tolonglah minta kepada Allah agar taubatku. Payah tuh Pak dapat gelarnya itu, Pak. Membangkang dulu gelarnya. 2 syarat dapat itu, Pak. Aba wastakbar. Membangkang lalu menyombongkan diri. Nah, itu gara-gara 2 ini dapat Pak gini gelar LA.
Kalau kita di kuliah Pak, ya bisa 6 tahun, ya 4 tahun apa, 2 tahun S2-nya Pak, baru dapat gelar MA, ya MA, ya MA. Ini dia cuma 2 LA. Nah, dari Nabi Musa datang, ya Allah, ini iblis minta agar tobatnya terima. Apa kata Allah syaratnya Pak? Oh, saya terima iblis, tidak apa-apa. Cuma syaratnya satu aja. Kau sujud penghormatan lagi kepada Nabi Adam. Sementara Nabi Adam sudah meninggal dunia. Karena iblis ini Pak ribuan tahun umurnya Pak. Ini namanya iblis ini Pak, jin, nenek moyangnya jin. Itulah iblis. Satu orang menurut Imam Suyuti, sebagian ulama mengatakan satu kelompok. Ya, tapi kalau saya pribadi yang condong kepada satu orang. Wa kanal iblisu minal jin. Iblis itu dari kalangan jin. Oh, sampaikan kepadanya sujud penghormatan. Ketika dibilang Pak sujud kepada Nabi Adam dengan sombongnya lagi, ini yang tak bisa diterima oleh iblis. Wah, ini Pak, hati-hati sifat iblisisme ini Pak. Ya, apa katanya? Wa kaifa asjudu maitan wa lam asjudu hayyan. Bagaimana mungkin saya mau sujud ketika dia masih hidup, dulu saya enggak mau. Apalagi dia sudah menjadi mayat. Tentu saya tidak mau. Ini sombong begini orang sombong nih Pak. Hati-hati nih Pak. Sifat iblisis hancur ibadah kita gara-gara sifat ini Pak. Ya, ditanamkan. Kalau orang kullu maksiat, makanya dalam kitab Nasil Ibad, kullu maksiatin nasa. Kalau maksiat Pak yang timbul dari syahwat sehingga dia berzina, melakukan semacam berzina dan lain sebagainya, masih yurja gufranuha, masih mudah dapat ampunan Allah. Bertaubat dia diampuni Allah. Orang kalau berzina dan lain sebagainya itu masih gampang. Tapi kalau sudah kullu maksiatin, setiap maksiat tapi yang bersumber al-kibir, sombong, seperti sombongnya iblis, ini agak payah, dikhawatirkan agak susah kata para ulama ampunannya dari Allah. Kenapa? Karena berasa jadi dia ketika dia merasa paling sudah benar Pak. Sudah benar. Karena Bapak Ibu, tipu daya iblis ini paling cerdas. Nah, kita ungkap sedikit tafsirnya. Ketika Allah katakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami katakan kepada Adam, Adam uskun anta. Ini antanya ini bukan fa'ilnya. Tinggallah kamu Adam ya beserta wa zawjuka, pasangan di sorga. Ya, wa zawjuka fil jannah di sorga. Tinggallah kamu di sini. Wa iz qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah, dalam tafsirnya wasi'an bigori wasi, sebebas-bebasnya makanan surga kau nikmati Adam, silahkan kata Allah Pak. Ya, tapi wala, cuma satu, wala taqraba hadhihi syajarah, hanya saja yang satu ini jangan kau dekati, yang satu ini jangan kau dekati, nanti kamu fatakuna minal zalimin, patasira, maka kalian berdua nanti termasuk orang-orang az-zalimin al-asin, yang membangkang kepada Allah. Nabi Adam ini ya sebenarnya tidak tergoda Bapak Ibu. Jangan kita katakan Nabi Adam berarti Nabi Adam itu tidak maksum, bukan. Nabi Adam hanya, kenapa dia makan buah khuldi? Nabi Adam hanya salah dalam hal ijtihad. Salah dalam hal, kalau semua nabi itu maksum, ya terbebas dari dosa. Cuma dia karena nabi walaupun kecil kesalahannya, dia hanya salah dalam hal ijtihad. Kenapa? Karena iblis pandai Pak. Iblis tidak mengatakan jangan makan pohon ini, bukan begitu kata iblis Pak. Dam, lu saya ini wa ana minan nasihin, aku ini hanya sebagai ngasih saran, bukan bilangin. Ya, ngasih saran saja kata iblis Pak. Kalau bisa, kalau kau mau abadi lama tinggal di sorga nih, makan ini, tidak apa-apa. Baru kata anak iblis nih Pak, wallahi, demi Allah. Wah, ini Pak kalimat yang buat Nabi Adam tuh Pak. Wallahi, karena itulah dusta pertama Pak. Ya, bohong yang pertama yang didengarkan oleh Nabi Adam, inilah wallahi demi Allah. Kalau kau makan ini buah,
kau bisa kekal dengan kenikmatannya bersama pasanganmu di sorga. Menurut Nabi Adam, aku nggak tahu ada orang berani berdusta atas nama Allah. Jadi karena ada wallahinya, makanya Nabi Adam, kalau perempuan itu gampang digodanya Pak. Cuma laki-laki Nabi Adam, bukan Nabi Adam sebanyak begini, karena ada wallahi demi Allah. Nah, sehingga dia makan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, sehingga dikeluarkan dari sorga. Tapi kata ulama itu ada hikmahnya Pak. Kenapa keluar dari sorga? Memang Allah ingin menjadikan Nabi Adam sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadikan Nabi Adam khalifah. Makanya Pak, ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam alaihissalam melihat kenikmatan sorga luar biasa di sorga. Cuma ada yang kurang Pak. Ada yang kurang, sepi rasa Nabi Adam. Wah, ini disebutkan dalam kitab Risalah dan Al-Fawaid. Sepi rasanya. Ya, sehingga sepi tanpa pasangan, Pak. Memang tabiat laki-laki itu, Pak. Ya, sepi tanpa pasangan. Makanya beda laki-laki dengan perempuan. Dalam sorga, kalau laki-laki, Pak, puncak kesenangan laki-laki itu wanita. Kalau perempuan tidak. Puncak kesenangan perempuan itu perhiasan, yang mana perhiasannya belum bisa digambarkan sekarang. Andai kata perhiasan dikasih kepada wanita, lupa wanita kepada laki-laki, Pak. Kalau dikasih perhiasan itu, lupa wanita itu kepada laki-laki. Itu perhiasan, Pak, puncak tertinggi. Kalau kita, Pak, enggak mau di dunia atau di sorga, tetap kenikmatan tertinggi bagi laki-laki itu ulama. Bukan saya mengatakan, ulama tafsir, ya, itu adalah perempuan. Makanya kita tabiatnya walahum azwajun. Kita punya pasang-pasangan minal adamiyat wal khur, bidadari. Begitu juga dengan perempuan-perempuan istri kita ketika di dunia. Kalau dia beriman, beramal soleh, menjadi ratunya para bidadari. Ratunya para bidadari. Lalu kemudian Nabi Adam karena merasa sepi, Pak, tanpa pasangan nih, dia tertidur. Maka Allah ambil, ya, dari min dilaihi al-aisar, tafsir Jalalain, dari tulang rusuk sebelah kiri. Wallahu a'lam, Pak. Kata orang, ya, ada satu buku, entah benar, saya belum uji, Pak. Katanya sebelah kita ini, Pak, 17 tulangnya, Pak. Sebelah kanan 18. Coba Bapak apa itu? Ya, pastikan dulu itu, Pak. Katanya, Pak, ini yang sebelah sini apa kita ini 18 tulang rusuknya ini. Yang sebelah kiri yaitu 17 diganti dengan satunya daging. Nah, ini wallahu alam, entah benar ini ilmu yang tertulis ini. Nah, itu nanti dokter dan lain sebagainya, coba dicek itu, Pak. Ya, berapa hitung apanya, diambillah itu. Setelah itu tercipta. Jadi penciptaan Siti Hawa itu bukan seperti kita dari kecil, dari setetes air, enggak, langsung jadi. Nabi Adam melihat Siti Hawa, tiba-tiba ada seorang wanita sudah besar, sudah dewasa. Summa maddaha. Nabi Adamnya tabiat laki-laki, Pak. Mau memegang, kata malaikat, jangan dulu ya Adam. Ya, sebelum kau sentuh dia, tasaddaqha, kau mesti bayar maharnya. Wah, wa ma mahruha, apa maharnya? Maharnya solawat. Satu riwayat mengatakan salasu solawatin, 3 solawat. Satu riwayat mengatakan lagi isruna solah, 20 kali solawat terhadap Nabi. Tapi baru kalimatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Belum ada wa ala alihi. Ini menunjukkan apa maharnya ini? Menunjukkan keagungan, kebesaran, kedudukan Nabi Muhammad. Belum diciptakan jasadnya, tapi namanya sudah disandingkan oleh Allah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini agungan, solawat. Nah, makanya dia dengan Siti Hawa. Begitu proses penciptaannya. Oh, ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya, ya Ali, man khalafa hawa'u kanatil jannah ma'wah. Siapa orang yang berusaha, ya, berseberangan dengan hawa nafsunya, maka sorgalah tempatnya. Tapi waman ata'a hawa, siapa yang menuruti hawa nafsunya, kana jahannamu maswah, maka nerakalah tempatnya. Maka kemudian lagi Nabi, ya Ali, ittaqi da'watas sahih fa innahu mata asara ahadallah biyadi. Takutlah kamu doanya orang dermawan. Kata Nabi, Bapak Ibu, jangan main-main dengan orang yang dermawan.
Jangan main-main dengan orang yadun mu'tih, tangan yang suka memberi. Jangan kau sakiti mereka. Kalau sempat mereka tersakiti, kapan mereka berdoa, asara akhadallahu biyadih, cepat Allah gerakkan nanti kuasanya. Ini orang-orang yang dermawan. Hati-hati, Nabi mewanti-wanti kita, jangan sekali-kali kamu bermain-main dengan orang yang sahih, orang yang dermawan. Karena orang dermawan ini, sifat dermawan ini min sifati auliyaillah, daripada sifat kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Pak, kita pemurah di luar, di rumah juga mesti pemurah. Ini enggak, sama istri pelit, sama anak pelit, di luar oh begini, enggak, seimbang dia Pak. Bahkan kita keluarga ternafkahi dulu, baru kita, karena itu nafkah wajib. Karena ada juga begitu Pak, berbisik-bisik ibu, Pak Ustaz, bilang-bilang lah ada suami saya, ya di luar ya, ramah dia, tangannya pemberi, tapi di rumah pelitnya 17 setan Pak Ustaz, kata dia. Wallahu alam. Nauzubillah. Ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, termasuk kita ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.